Kita coba bacakan beberapa di antaranya. Karena tuh kadang-kadang ya netizen juga ngelihat aja gitu langsung, tapi nggak baca dulu baca isinya. gitu isinya. Betul. Lihat headline nggak baca isinya, atau nggak lihat gambar nggak lihat lagi gitu kan. Itu yang perlu kita educate bersama-sama ya dengan terutama di Editor's View kayak ini. Kita baca bersama. Pertama dari pura-pura gila 264. Lihat politik global udah kayak perang antar komplek. Tinggal kita lihat kubu Rusia sama China. Dia ngeliatnya sekarang lebih besar gitu ya, konstelasinya. Sekarang Fikri Muhammad, kalau emang bener nih bela kemanusiaan harusnya kalian senang lah lihat mereka damai. Israel dan Palestina, oke. @Amos_Simuk, semua kepentingan elit. Oke, 3 itu saja sudah cukup mewakilkan gitu ya apa yang sudah dirasakan oleh netizen dengan hal ini. Sekarang saya lanjutkan tadi pertanyaan, mungkin aku ulang lagi Mbak. Apa redaksi CNBC gitu ya melihat ada pesan diplomasi yang terselubung dalam penempatan baliho ini yang memang langsung ditempatkan oleh NGO Israel di Tel Aviv pula, gede pula, dilihat semua orang gitu ya. Mengingat hubungan Indonesia dan Israel kan selama ini tidak langsung ada, gitu kan ya, secara diplomatik gitu ya. Bagaimana? Sebenarnya sih memang kan tekanan terhadap Indonesia dan Arab Saudi untuk setuju terhadap Abraham Accord itu kan sangat besar. Kenapa? Karena dua negara ini kan adalah dua negara dengan Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, lalu Arab Saudi itu adalah simbol Muslim. Di dunia, iya kan ya. Jadi memang harapan untuk Indonesia dan Arab Saudi membuka hubungan dengan Israel itu sangat besar sekali. Dan itu juga kan kalau kita dengar selentingan, ada beberapa yang mengabarkan bahwa sudah ada pembicaraan nih antara Amerika dengan beberapa tokoh di Indonesia, menawarkan sesuatu untuk Indonesia, untuk menampung Gaza dan lain-lain. Kan itu juga kan sebenarnya bagian dari Abraham Accord kan ya. Bahkan dulu juga salah satu menantunya Trump itu sempat menawarkan investasi besar-besaran dengan syarat Kushner yang real estate itu ya. Dengan syarat Indonesia harus membuka normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi sih kalau saya rasa tekanan itu pasti ada sih, apalagi kan kalau lihat di PBB kemarin kan banyak pihak yang membacakan kita terhadap Israel tidak sekeras kita yang dulu terhadap Israel. Tapi mungkin Presiden punya pemikiran lain. Presiden nanti mungkin punya pemikiran bahwa kalau kekerasan terus berlanjut, kalau kita makin tegang, mungkin nanti hasilnya bukannya baik, efeknya malah kemana-mana malah. Seperti itu sih kalau kita lihat sih. Tapi sebenarnya sih memang kan Indonesia sudah punya hubungan perdagangan ya dengan Israel. Kalau kita lihat juga data Januari itu 22 juta dolar US kita ada peningkatan perdagangan dengan Israel sebenarnya sih, dari kita ekspor kokoa ke sana kalau tidak salah. Mereka ekspor ke sini itu farmasi kalau tidak salah. Jadi sih memang sudah terbina hubungan sih sebenarnya sih kalau mau jujur ya. Seperti itu. Tapi harusnya respon apa yang diberikan pemerintah pasca adanya baliho ini dilihat oleh netizen? Kalau ya menurutku sih sebenarnya dengan Kementerian Luar Negeri memberikan statement sih cukup ya harusnya. Tapi bagi media kan kita juga perlu narasumbernya prominent mungkin ya. Mungkin bisa Pak Menteri Luar Negeri atau mungkin juru bicara Presiden gitu ya. Dalam hal ini mungkin Menteri Sekretaris Negara gitu ya. Ada semacam. Atau mungkin video statement gitu dari Presiden gitu. Karena ini kan upaya-upaya untuk saya melihat mencoba menarik-narik Indonesia dalam hal ini ya. Karena dan ini upaya yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi nirlaba gitu ya. Betul. Bahwa memang betul ada hubungan ekonomi ya itu iya. Itu kita tahulah. Kita tahu juga misalkan ada pembelian alat sadap gitu ya untuk aparat penegak hukum segala macam, itu beberapa laporan media juga sudah mengungkap itu gitu. Tapi untuk diplomatik saya rasa tidak ada peluang gitu untuk membuka hubungan diplomatik itu, karena Israel kan masih melakukan tindakan penjajahan yang bertentangan dengan Undang-Undang 45. Jadi saya rasa Presiden nggak akan bertentangan dengan Undang-Undang 45. Nggak mungkin saya rasa Presiden berani untuk berani untuk misalkan menormalisasi hubungan atas dasar apa gitu. Paling yang bisa beliau lakukan kan menambah kata-kata atau mungkin penekanan dalam pidato kan, ketika kemarin kalau Israel mengakui Palestina itu kan dulu nggak pernah ada tuh. Kayaknya sepanjang Presiden berpidato di PBB itu nggak pernah ada. Cuman di era Pak
Presiden Prabowo, dia mungkin berpikir ya ini kayaknya perlu ada alternatif lain atau seperti apa gitu. Ya, two-state solution sambil itu tetap tadi. bantu misalkan kiriman bantuan, berapa kali kita beritakan kan dilempar, bukan dilempar ya, dari udara gitu ya. Kemudian juga statement yang keras setiap kali ada penyerangan segala macam dan upaya diplomasi lain ya. Saya lihat pemerintah tidak berubah sih kalau untuk urusan ini sih. Ya sebenarnya sih pemerintah sepertinya clear ingin Palestina, kekerasan di Palestina segera berakhir sih sebenarnya sih kalau kita lihat sih. Jadi penekanan yang diberikan kepada Israel mungkin ya kalau mau kita akui ya tolong akui juga itu sebagai negara. Two state solution itu adalah solusi yang sudah lama tapi kan dimain-mainin selama ini sama Israel kan ya. Selalu dan Amerika Serikat ya kalau kita melihat dalam hal ini ya two state solution. Tapi ini ingin melihat juga gitu ya tanggapan dari Mbak sendiri gitu ya, kemarin di sidang PBB Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kita juga sempat melihat sangat viral gitu ya, dia berbicara di depan ruangan kosong, ada walkout yang luar biasa besar gitu ya, yang menunjukkan tingkat kepercayaan negara-negara di hampir seluruh dunia sekarang gitu ya, saat ini sudah sangat menurun terhadap Israel dan pandangan terhadap releasing hostage dan lain-lain itu tidak relevan. Karena apa yang dilakukan itu sudah semakin jelas menunjukkan ya ini bentuk-bentuk genosida terhadap bangsa Palestina gitu ya. Bagaimana Anda melihat posisi dari Israel secara hal ini di internasional gitu ya, dan apakah ini menyatakan ya dengan walk out, dia berbicara di depan ruangan kosong, ini keadaan Israel semakin terhimpit, maka dari itu dia sudah mulai membuat bentuk-bentuk diplomasi lain seperti Abraham Accord yang seakan-akan didukung oleh negara lain atau seperti apa, jadi implikasinya? Bisa jadi sih Mbak, karena beberapa hari lalu itu CNN Internasional itu sempat menulis bagaimana isolasi sedang dilakukan negara-negara di dunia terhadap Netanyahu dan Israel. Setidaknya mereka melihat dari 3 hal. Pertama itu dari ekonomi, kedua itu dari budaya, dan ketiga itu dari olahraga. Pertama dari ekonomi. European Union, Uni Eropa itu sekarang sedang menggodok sanksi untuk Israel secara ekonomi. Lalu kalau kita ingat SWF terbesar di dunia kemarin dari Norwegia itu tidak memberikan izin untuk investasi di semua bagian-bagian Israel yang terkait dengan perang. Itu kan juga sudah menjadi sanksi tersendiri untuk Israel gitu kan ya. Lalu kalau misal dari budaya, di Eropa itu ada namanya Eurovision kalau tidak salah. Itu festival bernyanyi. Dan 2025 kemarin itu ada 2025 ini banyak sekali tuntutan orang untuk jangan sampai Israel ikut lagi 2026. Bahkan ada negara yang mengatakan buat apa kita ikut, tapi ada negara yang menjajah negara lain. Lalu di olahraga ada juga suara-suara untuk mengeluarkan Israel dari World Cup, kan tanda-tandanya sepertinya mau lolos kan ya. World Cup-nya di Amerika. Jadi memang isolasi itu memang sudah ada sebenarnya. Tapi Benjamin Netanyahu sendiri sudah mengakui itu kalau dia sempat beberapa kali pidato mengatakan kepada rakyat Israel, kita harus bersiap terhadap isolasi yang dilakukan oleh negara lain dan harus berdiri sendiri. Sebenarnya itu sudah dirasakan sama Benjamin Netanyahu. Tapi ingat loh di sini seperti yang kita pernah bahas kemarin-kemarin, Trump itu punya kunci. Trump itu jadi kunci di sini. Bagaimana Trump menekan Netanyahu, bagaimana Trump menekan Israel, itu yang seharusnya jadi jawaban dari semuanya. Hari ini, kemarin itu, Netanyahu tiba-tiba menelpon PM Qatar meminta maaf, minta maaf dan tidak akan terulang lagi yang dilakukan. Dan tidak akan mengulangi lagi. Berkat siapa? Berkat Trump. Iya, tapi kan katanya juga tadi per pagi ini katanya memang ada proposal dari Trump untuk gencatan senjata dari Amerika Serikat yang katanya sudah dibahas langsung oleh Bibi gitu kan, oleh Netanyahu gitu ya. Nah ini menurut Anda sendiri, apakah ini akan menjadi bualan belaka lagi gitu ya, di PHP-in terus, atau kira-kira ini kemajuan tersendiri karena ini proposal langsung dari Amerika Serikat? Begitu melulu pasti Netanyahu selalu berdalih ini sandra kita bla bla bla, Hamas begitu terus dia. Jadi saya merasa ya dengan kalau dari sisi politik ya, dengan elektabilitas yang makin turun, pemilu yang kian dekat, terisolasi dunia bahkan makin banyak, bertambah negara yang mengakui Palestina, justru saya melihat ya ini
saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ada pelengseran Perdana Menteri gitu ya. Walaupun kita nggak tahu ya apakah Perdana Menteri yang berikutnya apakah seperti Netanyahu, tapi kalau kita ingat dulu sampai di era-era yang dulu kan juga Yitzhak Rabin segala macam kan pengennya damai kan, perdamaian gitu. Saya berharap sih, saya nggak tahu Netanyahu kalau misalkan dia lengser ya harapannya mungkin ada ya. Tapi sebenarnya memang menarik sih proposal yang disampaikan Trump dan Netanyahu yang sekarang lebih rigid, lebih detail tentang nanti akan dibuat Dewan Perdamaian, di situ ada Tony Blair sebagai salah satu sosok yang penting di sana, lalu nanti akan tidak ada pengusiran terhadap warga Gaza akan boleh di sana, tapi memang ada pengabaian terhadap Hamas di sini. Hamas tidak dimasukkan sama sekali. Cuma yang paling penting saya sih optimis ya. Kita harus tetap optimis ya, semoga perdamaian terjadi ya. Ini sudah mau hampir 2 tahun ya sejak 7 Oktober. Betul. Yang menderita kan rakyat sendiri gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah ada dukungan diklaim oleh US dan juga Netanyahu, ada dukungan dari negara-negara Muslim dan negara Arab dalam proposal yang terbaru ini. Jadi kita berharap sih semoga benar-benar ada damai di Gaza.